Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Ayu Amelia, NIM 2020200130 kelas H. Jadilah diri sendiri, karena ketika kamu ingin menjadi diri orang lain, maka justru orang lain tersebut ingin menjadi seperti dirimu. Izinkan saya mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Penulis Tony Yuri Rahmanto, volume 19, nomor 1, Maret 2019, tahun terbit 2019, nomor akreditasi 30-E-KTP-2018. Di sini, saya akan mempresentasikan beberapa inti isi dari jurnal Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik yang dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batasnya layanan, jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat juga dituntut untuk mampu memahami setiap perkembangan yang terjadi. Perkembangan teknologi tidak hanya mengarah pada jaringan komunikasi dan sosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis tanpa batas. Bisnis tanpa batas yang dimaksud adalah perdagangan online melalui internet. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Terdapat juga beberapa rumusan masalah. Di antaranya adalah 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. 2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis e-commerce. Kemudian saya akan membahas beberapa dari rumusan masalah dari jurnal yang bertema atau berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce, yaitu penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditugaskan kembali. Jimmy Asidik membagi dua pengertian penegakan hukum, yaitu dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan pengadilan lainnya. Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindak hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. 2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis e-commerce, yaitu penegakan hukum di Indonesia saat ini mengalami kesulitan dalam menghadapi dan merebaknya kiberisme. Hal yang demikian dapat tercermin bahwa makin meningkatnya tindak pidana berbasis e-commerce yang dapat saya sampaikan di pendahuluan tadi. Sumadi mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum dilatar belakangi oleh masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi atau internet, terbatasnya sarana dan prasarana,
serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana informasi dan komunikasi. Dari kesimpulan jurnal penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik, terdapat kesimpulan yaitu tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konversional. Hanya saja pembedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya, yaitu menggunakan sistem elektronik. Oleh karena itu, penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini dapat diakomodir oleh KUHP pasal 378 dan untuk memperkuat dasar hukum diakomodir juga melalui pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam jurnal penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik disampaikan beberapa saran, diantaranya yaitu pertama, pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikut sertakan para aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus cyberisme. Sehingga dapat memahami secara menyeluruh terhadap peraturan-aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dan tidak terjadi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Selain itu, pemerintah sebaiknya dapat mengkomodif bagi sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan untuk dapat mengungkapkan dan menangkap para pelaku tindak pidana. Kedua, pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerja sama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana cyberisme, khususnya mengenai penipuan yang dilakukan secara online dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang, melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana cyberisme sebagai penipuan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Mohon maaf jika ada kata atau cara penyampaian yang kurang baik.
Dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.